Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Istiawan dengan NIM 121600065. Saya mahasiswi psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji ANOVA dalam statistik inferensial. Uji ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel disebut juga uji homogenitas. Untuk spesifikasinya, data berskala ukur interval atau rasio. Untuk asumsi ANOVA adalah data berdistribusi normal, memiliki varian atau ragam yang homogen, antar pengamatan saling bebas atau independen. Untuk prinsip ANOVA yaitu adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi atau ragam antar kelompok between. Variasi dalam kelompok within yaitu adalah menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran, sedangkan variasi antar kelompok atau between adalah menggambarkan adanya perbedaan antar kelompok-kelompok hasil pengukuran. Selanjutnya ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA atau terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Untuk yang kedua two way ANOVA yaitu terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Yang ketiga ada multi way ANOVA yaitu terdapat tiga atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Untuk two way ANOVA sama multi way itu disebut ANOVA faktorial. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antar kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut adalah tabelnya ya, tabel data nilainya. Ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Di sini ada solusi dari hipotesis statistik uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA. Untuk statistik uji normalitas, kriteria uji tolak nol jika v-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, peroleh nilai v-value-nya ini lebih besar dari alfa, yaitu 0,080 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Berdasarkan kesimpulan, itu adalah dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya beralih ke tahapan uji ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada tampilan awal dari data view. Lalu selanjutnya kalian masukkan datanya yang tabel tersebut ke data view. Setelah memasukkan data, kalian beralih ke variabel view. Untuk kolom name pertama, kalian ketik nilai dan kolom name kedua kelas. Untuk decimals, baik nilai atau kelas sama-sama 0. Untuk label, di kolom nilai kalian ketik nilai ujian matematika dan di kolom kelas kalian ketik labelnya itu kelas. Selanjutnya di bagian values, di yang bagian kelas aja kalian ketik values 1, kelas A add, values 2, kelas B add, dan values 3 kelas C add, lalu klik OK. Untuk di measure, di bagian nilai kalian pilih scale, dan untuk bagian kelas kalian pilih nominal. Lalu kalian pilih analyze, pilih general linear model, lalu pilih univariate. Lalu setelah memilih univariate akan tampilnya seperti ini. Kalian pindahkan variabel nilai ujian matematika ke dependent variable, dan untuk kelas kalian pindahkan ke fixed factor. Setelah memindahkan masing-masing variabel, kalian pilih save. Lalu kalian klik checklist standardize, lalu klik continue. Lalu kalian pilih post hoc. Lalu setelah klik post hoc tampilannya akan kayak gini. Lalu kalian pindahkan faktor kelasnya ini ke post hoc task 4 dengan klik panah yang ada di lingkaran merah. Lalu kalian centang atau checklist Duncan, lalu klik continue. Lalu setelah itu kalian klik bagian option yang di kanan di panah merah. Lalu kalian centang atau checklist yang descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu
Di bagian bawah yang signifikan levelnya kalian pilih 0,05, lalu klik continue dan oke. Lalu kalian tambahkan juga di variabel view-nya variabel ZRE1 dengan labelnya standardized residual. Lalu kalian pilih analyze yang di atas samping transport yang tanda panah coklat, pilih descriptive statistic dan pilih explore. Lalu akan seperti ini tampilan explore. Kalian pindahkan variabel standardized residualnya ke dependent list dengan mengklik panah merah yang ada di lingkaran. Lalu setelah itu kalian pilih plots dan kalian checklist yang normality plot with test, lalu klik continue dan klik OK. Setelah itu ini hasilnya keluar ya di jendela output. Untuk statistik uji homogenitasnya, kriteria ujinya ini H0 diterima karena 0,639 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya ada kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau V-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tersebut kita peroleh nilai V-value-nya ini 0,000, F hitungnya ini 79,543, alpanya 0,05. Maka V tabelnya ini 3,21 sehingga V hitung lebih besar dari V tabel yaitu 79,543 lebih besar dari 3,21 atau V-value kurang dari alpha yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B dan kelas C berbeda. Karena H0 ditolak, untuk melihat kelas mana saja yang berbeda akan dilakukan uji lanjut yaitu dengan uji Duncan yang ada di slide. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.